Halo semuanya, perkenalkan nama gua Revon. Dan di video pertama gue ini, gua akan mereview game yang berjudul SpongeBob SquarePants Titans of the Tide. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai video reviewnya. Nah, pertama-tama di sini gue mau ngomongin soal betapa kagetnya gua tiba-tiba ini game tuh rilis. Kenapa? Karena gua nggak mendengar rumor ataupun isu sama sekali kalau ini game itu mau keluar ataupun setelah ini keluar satu hari gitu. Berbeda dengan Cosmic Shake yang pas Cosmic Shake rilis itu kayak semua media yang ada di Indonesia terutama ya itu ngomongin soal Cosmic Shake. Kenapa? Karena di Cosmic Shake itu ada dub dan juga subtitle bahasa Indonesia. Nah, bagi kita orang Indonesia tuh kan bener-bener apa ya, SpongeBob itu salah satu animasi yang kita tonton terutama di masa kecil kita ya, karena gue inget banget gue bangun pagi itu gue nontonnya Dora, SpongeBob. Kalau SpongeBob artinya udah mau telat biasanya. Nah, kayak gitu, jadi tuh udah melekat banget kan dengan kita sebagai orang Indonesia. Sayangnya di game ini itu nggak ada dub ataupun subtitle bahasa Indonesia. Mungkin karena itu juga ya, gue nggak ngelihat media Indonesia yang ngebahas soal game ini. Jadi kayak gue pun kalau gue nggak ngecek Steam ya, gue nggak akan tahu kalau ini game itu rilis gitu. Tiba-tiba kayak ada aja gitu ini game ada di Steam. Nah, karena sekarang udah ada, let's move on ke premis dari video gamenya. Nah, premis video game ini itu dimulai dari perkelahian antara Flying Dutchman dan juga King Neptune yang membuat Bikini Bottom menjadi kacau balau, sehingga menyebabkan banyak penduduk Bikini Bottom, termasuk SpongeBob, berubah menjadi ghost. Lalu, kita berperan sebagai SpongeBob dan juga Patrick yang harus bekerja sama untuk menghentikan konflik tersebut dan juga mengembalikan keadaan Bikini Bottom ke kondisi awalnya. Nah, dari premis ini sendiri sebenarnya terdengar sangat sederhana kan? Ya, terdengar seperti animasi ataupun game SpongeBob lainnya lah, mudah dicerna. Jadi kalian nggak harus mikir soal ceritanya bakal gimana gitu. Nah, kemudian secara visual, dengan premis yang sederhana tadi, Purple Lamp selaku developer berhasil menyajikan game ini dengan visual yang memukau, setidaknya untuk gue pribadi. Namun, jika kita bandingkan dengan game sebelumnya, yaitu SpongeBob Cosmic Shake, secara tekstur, shading, dan lighting, di sini tuh jauh lebih terlihat lebih polish gitu. Karena di SpongeBob Titans of the Tide ini, Purple Lamp menggunakan Unreal Engine 5 sebagai engine dari game ini. Settingan graphics yang ada pada game ini itu lumayan terbatas, tidak yang advance sampai dipecah ke beberapa opsi. Walaupun game ini memang terbatas secara opsi settingan grafiksnya, apa yang dihadirkan di sini itu memang yang krusial. Jadi kalian bisa mengganti settingan yang ada pada game ini sesuai dengan spesifikasi yang kalian miliki. Gua pribadi bermain game ini menggunakan laptop dengan i7-9750H dan juga RTX 2070, tetap bisa bermain secara nyaman di FPS sebesar 60 sampai 80 di settingan high dan juga TSR. Namun, bukan berarti game ini running flawless secara utuh di laptop gua. Karena di tempat yang banyak NPC seperti dalam kastil, FPS gua sempat menyentuh ke angka 48 sampai 60 FPS. Dan juga di last boss fight, sempat 2 kali gua ngalamin hal serupa, bahkan lebih buruk sampai drop ke 20 FPS. Namun, hal ini terjadi hanya selama 1 detik saja. Overall, secara visual dan juga performa, menurut gua game ini sudah cukup baik, mengingat game ini dibuat dengan menggunakan Unreal Engine 5. Lalu, bagaimana dengan gameplaynya? Sama seperti SpongeBob Cosmic Shake, game ini mengadopsi gameplay platforming yang dimana seperti 3D platformer pada umumnya. Namun, di sini diberi twist berupa ability yang hanya dimiliki baik itu oleh SpongeBob ataupun Patrick. Nah, contohnya ini apabila kalian ingin mengangkut box ataupun ingin masuk ke dalam tanah untuk mengambil koin ataupun untuk melewati rintangan, nah itu kalian bisa menggunakan Patrick. Sedangkan SpongeBob memiliki kemampuan karate kick untuk melewati rintangan ataupun melawan musuh yang ada. Nah, ngomong-ngomong soal musuh yang ada, kalian akan dihadapi dengan Ghost dengan berbagai variasinya. Ada yang ngelempar charm, ada yang ngelempar bom,
ada yang bisa nyeruduk, dan lain sebagainya. Dengan berbagai variasi yang ada ini, kalian bisa menggunakan SpongeBob ataupun Patrick sesuai dengan tipe musuh yang kalian hadapi. Karena untuk beberapa musuh yang ada itu punya kelemahan tertentu sesuai dengan siapa yang kalian pakai. Selain dengan musuh biasa yang tadi udah gue sebutin, di sini juga kalian akan dihadapi oleh mini boss serta boss fight yang ada pada game ini. Menurut gue, boss fight yang ada pada game ini itu benar-benar menarik jika dibandingkan dengan SpongeBob Cosmic Shake. Karena kalau di SpongeBob Cosmic Shake itu berfokus pada platformingnya untuk melawan si bosnya ini. Sedangkan yang ada pada SpongeBob Titans of the Tide ini berfokus pada moveset, sehingga benar-benar terasa immersive aja jika dibandingkan dengan menyelesaikan perform tapi tidak melakukan direct hit seperti yang ada di Cosmic Shake. Selain dari main quest yang untuk melawan mini boss dan juga boss fight tadi, kita juga dihadirkan untuk beberapa side quest dan juga side activity yang menurut gua cukup menarik. Beberapa side quest juga cenderung tidak dipaksakan, namun lebih ke arah menjadi challenge untuk kita mengeksplor secara lebih teliti di stage yang dituju. Dan juga ada beberapa side quest unik seperti balapan yang diberikan oleh Larry. Lalu untuk side activity-nya, kita bisa membuat Krabby Patty dan juga berusaha mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Terdengar simple, namun cukup seru untuk gua karena kalian bisa nyoba ini di sela-sela waktu kalian setelah menyelesaikan suatu stage. Dari side quest dan juga side activity ini, kalian tidak hanya sekedar menyelesaikan stage saja, namun juga kita akan diberi reward berupa kosmetik, yang dimana kosmetiknya ini bisa berupa kostum SpongeBob ataupun Patrick, dan juga bisa berupa display item. Nah, bahas-bahas soal kosmetik nih, sangat disayangkan kostum yang ada untuk Patrick itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan SpongeBob, yang terkesan lebih banyak. Namun gue cukup senang dengan kostum yang ada karena memang kostum-kostumnya itu cukup ikonik, terutama di animasinya. Nah, dari tadi kayaknya gue selalu ngebahas soal positif-positifnya aja untuk game ini. Kira-kira ada gak sih untuk hal negatifnya? Menurut gue, game ini punya dua kelemahan terbesar. Yang pertama itu di durasi, dan yang kedua itu ada di difficulty. Iya, durasi dari game ini tuh bener-bener singkat, pakai banget. Sumpah, kalian bisa namatin ini game hanya dengan durasi 4,5 jam berdasarkan durasi gue menamakan game ini. Mungkin kalian bisa lebih ataupun bisa kurang ya, tergantung dengan kalian menyelesaikan gamenya itu bagaimana. Apakah kalian memang untuk speedrun ataupun kalian memang untuk 100% si gamenya itu untuk melengkapi semua yang ada. Menurut gua, kalaupun semisalnya kalian berhasil mendapatkan semuanya 100% pun, itu nggak akan lebih dari 10 jam. Terus yang kedua, itu untuk difficulty-nya. Difficulty-nya ini gue ngerasa dari semua game SpongeBob yang gue mainin, ini jadi salah satu game SpongeBob yang paling gampang buat gue tamatin. Jadi tuh apa ya, kalau dibandingin dengan Cosmic Shake itu berasa lebih susah, walaupun not by far daripada game ini ya, dengan difficulty yang sama nih di garis bawahi. Tapi gue ngerasa kalau para pelem itu melakukan gerakan ini karena memang dia mau nge-guide casual player lebih banyak untuk masuk ke 3D platformingnya si SpongeBob ini. Cuman buat gua jadinya tuh kayak ngerasa terlalu mudah aja gitu, kayak ngerasa terlalu casual. Bukan berarti ini game jelek ya ataupun terlalu mudah yang gimana-gimana, cuman ya kayak gampang banget gitu kalau bagi gua.
Kesimpulan dari game SpongeBob SquarePants Titans of the Tide ini bisa gue bilang menjadi salah satu game yang layak untuk kalian beli apabila kalian ingin mencoba 3D platforming ataupun bagi kalian yang memang sudah memainkan seri SpongeBob sebelumnya. Ditambah, game ini juga tersedia secara demo di Steam. Jadi kalian bisa memberikan penilaian awal kalian terhadap game ini. Kalau gue pribadi disuruh beli rating, gue akan beri rating sebesar 8,5 dari 10. Karena gue berhasil mainin game ini secara non-stop dari awal sampai akhir dalam satu hari. Karena memang gue benar-benar kehook sama gameplay performingnya dan juga art stylenya. Nah, gue rasa cukup segitu aja video review singkat gue tentang SpongeBob SquarePants Titans of the Tide ini. Kalau kalian suka video gue, kalian bisa like. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan video baru, kalian bisa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya. Apabila ada kritikan ataupun saran, bisa disampaikan melalui comment section di bawah ya. Segitu aja video review kali ini. I'll see you guys in the next video. Have a nice day.